Oke, teman-teman, selamat siang waktu Indonesia Barat dan salam 24 jam buat teman-teman yang berada di luar Indonesia. Jadi balik lagi bersama aku MC, nama aku Jensen, dan ketemulah kita pada sesi ketiga dari Professional Excellence Academy Data Analysis. Nah, jadi setelah kita mempelajari cara membaca data, mengelola data, data cleansing, ini tiba mungkin ke sesi terakhir dan mungkin sesi yang lumayan penting. Jadi kalau dari pengalaman aku sebagai konsultan di McKinsey, itu kita harus analisis data, memang benar, tapi kita juga harus bisa menjelasin kayak data ini, angka ini, statistika ini artinya apa sih? Karena let's face it, beberapa orang itu mereka bisa mengelola data, tapi belum tentu bisa menjelasin akibatnya, kayak ini efeknya apa, dan lain-lain. Nah, jadi mungkin pada sesi ketiga dalam um, Data Interpretation and Storytelling Insights, kita akan belajar dari Pak Adrian Immanuel lagi untuk bagaimana sih cara kita menjelaskan sebuah data gitu. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, layar, waktu, dan panggung, saya persilakan kepada narasumber kita, Pak Adrian. Halo Pak Adrian, apa kabar? Halo, selamat siang teman-teman waktu Indonesia. Senang berjumpa lagi di week ketiga ya. Ini week terakhir by the way. Jadi Hmm. kita akan belajar pelajaran yang terakhir yaitu storytelling dan data visualization ya kalau nggak salah. Nah, sekarang saya akan sharing screen ya langsung masuk ke materi. Sebentar. Eh, Teman-teman apa sudah bisa lihat share screen saya? Loh, ada yang kalau Sudah. bisa lihat tekan 555. Oh, udah bisa. Oh, ya udah. Jelas, jelas, aman, aman, aman. Oke. Oke, saya mulai deh. Jadi, kita sudah masuk di week ketiga. Jadi, apa yang harus kita lakukan di setelah menganalisa gitu ya. Jadi di week ketiga namanya Data Interpretation and Storytelling Insight. Jadi, kita ada di tahap terakhir yang seperti di slide ini, yaitu data interpretation dan data visualization. Jadi apa yang sudah kita analisa, maaf, ya apa yang sudah kita analisa, sudah kita cross check dengan tim terkait yang lebih paham atau tim yang sudah stakeholder kita. Jadi lagi-lagi saya mau tekankan bahwa data analis tidak bekerja sendiri ya. Jadi ketika teman-teman menganalisa, teman-teman harus memvalidasikan ide atau insights dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kenyataan yang ada di lapangan didapat dari mana? Yaitu dari stakeholder atau orang yang berhubungan langsung dengan data tersebut, yang berkontribusi dengan data tersebut. Karena orang tersebut yang paling tahu kenyataannya di lapangan seperti apa. Oke? Karena tugas kita untuk menggali informasi dan mempresentasikannya, jadi kita sudah istilahnya data analis itu adalah translatornya data. Jadi istilahnya data interpretation. Jadi data interpretation itu adalah proses meninjau, menganalisa, dan mengartikan hasil olahan data untuk ditarik suatu kesimpulan yang bermakna. Nah, jika proses pengolahan datanya ini adalah kita hitung angkanya, lalu kita buat grafik, maka interpretasinya eh, menjawab pertanyaan apa arti dari angka-angka itu bagi bisnis kita. Jadi impact-nya apa bagi bisnis kita. Action plan apa yang bisa kita tarik dari data-data tersebut. Karena kalau tidak ada action plan apa-apa, ya buat apa kita mau analisa gitu, useless. Nah, lalu poin kunci dalam interpretasi data, ini kita ngomong teori dulu ya. Jadi poin kunci dari interpretasi data adalah mengubah fakta menjadi eh, konteks data atau fakta, di mana seperti contohnya mengubah konteks jadi fakta yaitu misalnya waktu pengiriman barang dari gudang ke toko meningkat dari 2 hari menjadi 5 hari. Jadi itu datanya, faktanya.
Interpretasinya adalah terjadi penurunan efisiensi logistik secara signifikan yang berisiko membuat produk kita out of stock. Jadi data kalau kita ngomong dari 2 hari menjadi 5 hari, tapi konteksnya, impact-nya itu apa? Jadi berbeda ya ketika kita ngomong angka sama ngomongin konteks. Nanti saya sharing lagi cara saya presentasi ke manajemen seperti apa nanti di contoh soal itu. Lalu yang kedua adalah menemukan pola atau tren atau hubungan sebab dan akibat. Ini gak harus semuanya dapat, tapi ketika teman-teman menganalisa data, ada baiknya teman-teman juga memikirkan itu gitu ya. Jadi eh, sebenarnya data analisis ini tidak langsung serta-merta ketemu gitu, ketemu polanya, ketemu trennya gitu. Apalagi teman-teman yang di pekerjaan baru yang masih baru saja terpapar sama datanya itu kemungkinan ketika teman-teman berlatih membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan sehingga teman-teman mendapatkan insting atau kebiasaan atau pola-pola tren yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi membutuhkan waktu. Jadi untuk insting tersebut jalan membutuhkan waktu. Lalu yang ketiga adalah jembatan menuju pengambilan keputusan. Jadi kalau sudah diinterpretasi itu memudahkan manajemen atau memudahkan bos kita untuk mengambil action plan berdasarkan itu gitu. Dan sudah mempertimbangkan resiko dan benefitnya. Itu ya. Jadi eh, sebenarnya simpel itu ini adalah penjelasan secara teoritisnya gitu ya. Nah, sebenarnya saya mau eh, mention lagi yang dinamakan drill down teknik yang kita sudah sharing di week 1. Drill down teknik itu saya apa namanya cocokkan dengan yang sisi kanan ini. Jadi drill down teknik yang kemarin saya jelaskan itu secara sekilas saja, tapi sekarang lebih agak mendetail gitu ya. Yang pertama, yang poin pertama adalah descriptive analysis namanya. Teman-teman nggak perlu menghafal ini, cukup memahami ya. Saya paling anti untuk memahami, tapi memahami ide utamanya, jadi konsep utamanya. Namanya descriptive analysis. Pada tahap awal drill down, kita melihat datanya secara makro atau secara garis besar atau secara luasan. Nanti saya juga sharing gimana caranya saya presentasi gitu ya. Secara makro untuk mengetahui apa yang terjadi. Jadi seperti sales kita di tahun lalu berapa atau pengiriman kita di tahun lalu berapa, service level kita di tahun lalu berapa gitu. Jadi benar-benar luas. Artinya kalau ada orang yang mau bilang helikopter view-nya seperti apa. Jadi helikopter view itu gede dulu. Kalau Anda sebagai general perang, jadi harus lihat mapnya secara besar dulu. Baru nanti di zoom in supaya tahu letak-letak masalahnya di mana. Ya, nomor satu adalah helikopter view-nya yaitu descriptive analysis. Lalu yang poin kedua yaitu comparative and trend analysis. Jadi kita mulai memfokuskan lagi dengan memecah data makro tadi ke kategori yang lebih kecil atau tiap variabel-variabelnya untuk melihat pola-polanya gitu ya. Lalu ngezoom in lagi lebih dalam lagi yaitu diagnostik analisis gitu ya. Namanya diagnostik analisis. Di lapisan ini kita melakukan drill down yang paling dalam untuk cari tahu kenapa itu terjadi. Jadi sudah dipretelin nih, jadi tahu penyakitnya di mana gitu ya. Lalu yang keempat mungkin namanya predictive analysis. Setelah tahu root cause-nya, kita nanti ngomongin ini loh, Pak, Bu, resikonya kalau tetap dilakukan seperti ini gitu. Jadi unless kamu take action sekarang, tidak aku udah ngingetin atau gimana gitu ya. Nggak selalu buruk ya, nggak selalu buruk ya. Jadi kalau yang buruk ya seperti itu, atau kalau yang kita sudah benar, nanti kita bisa lebih bagus lagi gitu seperti ya, seperti itu. Nah, itulah
dalam namanya drill down analysis kalau kita breakdown per layernya yaitu analisanya seperti apa. Nah, kalau teman-teman mau bertanya di dalam sini ada berapa banyak jurus? Wah, dalamnya banyak sekali jurusnya gitu ya. Jadi seperti descriptive analysis itu kita bisa pakai yang namanya kalau teman-teman googling atau pakai AI pasti dia nanti ngomongnya rata-rata jumlah data. Ini tekniknya ya, rata-ratanya berapa, jumlah datanya berapa, eh, totalnya berapa, kuart kalau secara statistik juga nanti dia ngomong mediannya berapa, Q kuartil satu, kuartil tiganya gimana, terus habis gitu skew-nya gimana. Ini ngomongin statistik itu biasanya deskriptif analisis. Terus tapi kita pilih-pilih juga apa yang mau kita taruh di presentasi ketika ke manajemen. Nggak mungkin kita ngomong, ya Bapak Ibu Direktur, eh, rata-ratanya 100.000, skew-nya 0,1. Ya, bingung kita, direkturnya kamu ngomong apa gitu dari bahasa planet mana. Jadi itu nanti ada di teknik storytellingnya. Jadi kita tahu teknisnya, lalu kita translatekan teknis itu ke dalam bisnis. Sehingga semua orang dapat mencerna. Itu ya. Oke, lalu sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke chart dan storytelling. Belum ada. Ada pertanyaan kah teman-teman? Tidak ada, Kak. Atau oh nggak ada ya sudah. Oke, aku masuk ke chart dan storytelling. eh Chart dan storytelling. Lagi-lagi saya masukkan storytelling with data. Jadi saya mau mas teman-teman mungkin akademisi juga ada bukunya ternyata. Bukunya namanya Storytelling with Data oleh Cole Nussbaumer Nalvik ya. Itu didistribusikan oleh Wiley. Dan silakan teman-teman cari bukunya. Saya nggak jualan jadi cari sendiri. Terus di dalam itu di buku itu ini chart dan storytelling adalah kemampuan untuk menyampaikan temuan data, interpretasi dan insight melalui perpaduan narasi yang kuat serta visualisasi yang tepat dan data yang akurat. Lalu jika data adalah kerangka, maka grafik adalah wujudnya, maka storytelling adalah jiwanya. Jadi satu kesatuan, jadi storytelling with data dengan data interpretation itu satu kesatuan yang sangat powerful. Maka dari itu, storytelling buku ini menurut saya cukup bagus dan cukup terstruktur dan sangat terstruktur maksud saya, sangat terstruktur untuk teman-teman memahami lebih lanjut gitu ya. Yang membuat data tersebut lebih hidup, menarik dan mudah dipahami oleh orang lain. Teman-teman, saya encourage untuk baca bukunya, lalu join community-nya untuk latihan. Jadi sering-sering latihan. Inti dari data analisis itu sering-sering latihan. Jadi kalau ngomong dengerin saya eh, presentasi dan lain sebagainya itu hasil dari latihan yang cukup banyak gitu ya. Nah, di sini saya mau sharing. Jadi sebenarnya data analisis itu juga bisa membuat dashboard KPI. Nah, ini adalah tipe-tipe dashboard yang saya buat. Nanti sebenarnya data tadi data interpretasi itu adalah seni seni menyampaikan message-nya, sedangkan ini dashboard KPI atau chart itu adalah seni visualisasinya. Jadi kita dalam seksi ini mempelajari dua jenis skill yang cukup berbeda. Yang ini kita visual, jadi yang dimanjakan adalah mata. Terus kalau yang presentasi data interpretasi, yang dimanjakan adalah eh, core atau analogical thinking kita gitu ya. Jadi saya sharing ini dashboard KPI, mungkin teman-teman yang bisa buka linknya boleh buka linknya. Terus kalau ini saya sharing salah satu kerjaan saya buat klien. Jadi dia ingin dashboard KPI, bikin dashboard KPI untuk monitoring sales
di tiap area, di beberapa area. Jadi satu satu area sales bisa mengcover dua area. Jadi saya buat kombinasi sedemikian rupa supaya jadi dinamis gitu ya. Jadi ini adalah keinginan klien. Jadi dari segi warna, penataan dan apa namanya simple message yang harus disampaikan harus menjadi satu kesatuan gitu. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi kita maintain template-nya seperti apa, kita setuju dulu sama bos kita gimana. Tapi untuk analisa yang ad hoc atau analisa yang dadakan tidak perlu seperti ini. Jadi dashboard KPI itu dibuat untuk memonitor KPI gitu ya, sehingga masing-masing orang bisa ini. Nah, yang di atas kan saya develop pakai Microsoft Excel, pure Microsoft Excel. Terus yang di bagian bawah, yang di sebelah kanan bawah, itu adalah kuadran chart di mana eh, I mean kuadran bubble chart ya. Jadi kita bisa mensegmentasikan untuk distributor performance dashboard analysis. Jadi kalau kita mau variabelnya geser-geser, eh, misalnya contoh sumbu X itu kalau nggak salah average quantity-nya order, lalu yang ke atas dusnya gitu ya, rupiahnya dan jumlah dusnya. Jadi kita bisa segmentasi mana yang mau kita pilih gitu ceritanya. Nah, itu yang di sebelah kanan bawah saya pakai Power BI. Terus yang di sini itu saya juga buka lagi nih ya. Mungkin saya bukain dulu. Ini adalah dummy aja. Jadi semua datanya itu data dummy. Jadi jadi gimana caranya? Bentar ya. Hmm. Zoom out supaya lebih bagus. 11. Nah, ini saya pakai Google Looker, namanya Looker. Jadi kalau kita buka di sini count year-nya seperti ini jadi keluar. Terus country-nya kalau kita buka USA, Spain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa kelihatan gitu. Medium, small. Nah, ini pakai Looker. Jadi untuk data visualization sekarang sangatlah banyak jurusnya dan sangat banyak produk yang bisa memfasilitasi itu. Apalagi datanya kita semakin besar, jadi eh, skill untuk visualisasi ternyata cukup penting ya cukup penting dan cukup signifikan untuk di develop gitu. Jadi dua-duanya harus imbang. Nah, kalau teman-teman lihat view-nya itu gimana, ada rule of thumb-nya, ada cara bikin dashboard itu ada rule of thumb atau aturan-aturan yang harus kita pahami gitu ya. Nanti saya sharing lebih dalam teori di balik ini gitu. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini teman-teman apakah ada pertanyaan? Sebelum saya mau masuk ke sini. Ya, Kak Prita, boleh. Terima kasih kesempatannya, Kak. Boleh minta ketikin nggak? Tadi kan ada dua video. Nah, video pertama pakai apa, yang kedua pakai apa? Yang tadi kan pertama, yang kedua kan pakai kuadran apa gitu kan? Terus sama Google Looker tuh tulisannya kayak gimana gitu. Terima kasih. Oh, oke. Video kanan atas pakai Excel. Video kanan bawah pakai Power BI. Nah, itu cukup simpel sih. Excel sebenarnya sangat-sangat powerful sekali untuk dibuat dynamic ya. Jadi, teman-teman bisa hmm, pakai Excel, eksploitasi Excel untuk membuat chart yang sangat dynamic dan bagus, cantik gitu ya. Jadi, even Excel pun sudah bisa, barulah nanti berkembang pembelajarannya baru pakai Power BI atau pakai Google Looker selama basisnya ada gitu ya. Nah, yang saya mau sharing sekarang adalah
tipe chart dan kegunaannya. Ini kebetulan saya kutip dari dari halaman di buku tadi. Jadi bukunya itu sudah mention banyak hal, tapi saya rangkum aja. Jadi di sebelah sisi kiri itu teman-teman bisa lihat bahwa tipe chart ini ada beberapa cukup banyak gitu ya. Yang pertama yang sebelah kiri ini ya saya annotate gitu ya. Yang sebelah sini itu adalah simple text. Simple text itu ngapain? Jadi cuman ngeluarin angka aja atau ngeluarin sebenarnya kebanyakan angka ya. Jadi achievement kita sudah sampai berapa persen? 91%. That's it. Nggak ada yang embel-embel lainnya. Jadi nanti saya sharing kunci-kunci dari desain itu ya. Lalu yang kedua, kita juga terkadang butuh tabel gitu ya. Tabel ini sangat penting ke orang jadi lebih lihatnya lebih jelas. Mungkin teman-teman kok tabel Kak? Bukannya orang sukanya gambar gitu ya. Enggak selalu. Jadi yang saya sharing tadi even di video tadi itu pun juga ada tabel. Tabelnya yang tentunya harus ringkas gitu ya. Jadi harus ringkas. Jadi tabel pun juga berguna. Lalu saya masuk ke scatter plot. Scatter plot ini ya mungkin kalau di jurnal atau riset-riset teman-teman yang sudah S2 dan S3 mungkin sangat familiar dengan si scatter plot. Jadi ada sumbu X, sumbu Y-nya ditentukan masing-masing gitu ya. Nah, yang keempat adalah line chart yang sangat-sangat simple, line chart yaitu eh, garis. Jadi garis aja. Nah, yang bawah-bawah ini mungkin teman-teman rada unik, karena nggak terlalu sering digunakan atau nggak terlalu sering muncul. Itu yang pertama adalah heat map, yang kedua adalah slope graph. Jadi heat map itu adalah namanya heat map itu artinya apa ya? Peta yang mana yang panas gitu ya. Jadi heat itu adalah panas, yang map peta gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini ada gradasi-gradasi warna. Nah, gradasi warna ini menunjukkan kalau makin kecil persentasenya, gradasinya makin pudar gitu kan. Se- tapi ketika persentasenya makin tinggi, gradasi tersebut makin pekat. Nah, itulah yang dinamakan heat map. Jadi, ini sangat berguna sekali ya. Jadi, secara visual langsung kita tahu bahwa kategori 5 itu 55% dan 58%. Entah itu menandakan positif atau negatif, tapi kita tahu bahwa fokus mata kita sudah langsung eh, menuju ke area yang pekat gitu. Jadi itu sangatlah berguna. Itu adalah heat map. Terus slope slope graph itu digunakan untuk namanya slope itu yaitu kemiringan. Jadi perbandingan antara sebelum dan sesudah atau sesudah treatment dan sebelum treatment dan lain sebagainya. Itu perbandingan dua kondisi, misalnya tahun lalu dan tahun ini gitu ya. Itu perbandingan dua kondisi. Jadi nggak banyak nggak banyak. Jadi cuman sisi kanan itu kondisi satu, sisi kiri kondisi kedua gitu ya. Kebalik ya. Ya, pokoknya gitu. Sedangkan tiap garis adalah variabel-variabelnya gitu. Jadi kita tahu bahwa yang turun ini yang mana, yang naik itu yang mana gitu kan. Itu eh, keluar gitu, kelihatan gitu ya. Oke. Lalu eh, apakah terus nanti bertanya apakah Excel bisa membuat semua ini gitu. Saya yakin dan saya sudah pernah coba semuanya bisa gitu. Jadi eh, semuanya bisa dibuat di Excel gitu ya. Tergantung teman-teman mau cari yang mana. At least teman-teman dengan mempelajari ini jadi tahu istilah-istilah chart. Jadi nggak ketika googling gimana sih cara buatnya. Nah, langsung tahu kata kuncinya. Oke. Lalu bentar ya, Kak Prita bentar ya. Nanti aku jawab. Nah, untuk yang vertikal bar, yang sebelah sisi tengah ini, itu kita udah ngomongin bar chart gitu ya. Bar chart adalah salah satu chart yang paling sering digunakan dan
sangat mudah diinterpretasi, asal tidak terlalu kompleks. Nanti saya jelaskan rule of thumb-nya. Yang pertama adalah vertical bar. Kita ngomongin vertical bar. Ini dan ini pasangannya ya, stack gitu ya, stack gitu. Nah, vertical bar dan stack vertical bar. Nah, di sini eh, kita ketahuan bahwa stack itu jika ada misalnya ini kapan kita pakai stack ya misalnya. Jadi stack itu nggak hanya satu variabel aja. Jadi misalnya kita punya toko 4 toko, 5 toko. Ya, satu stack, satu satu vertikal ini adalah satu toko. Nah, di dalam satu toko terdapat jualan 3 jenis, 3 macam gitu ya. Yang pertama makanan, minuman, lalu cemilan. Nah, stack ini adalah menunjukkan 3 jenis tadi atau 2 jenis tadi. Jadi itu adalah kegunaan stack vertical bar. Ya, ingat-ingat itu. Nah, kalau yang vertical bar ya simpel aja. Jadi dia cuman menunjukkan misalnya toko A dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei penjualannya seperti itu. Simple gitu ya. Itu stack vertical bar. Lalu lalu lawan dari vertikal adalah horizontal. Lawan dari stack adalah horizontal. Sama, konsepnya sama, tapi cuma dibalik arahnya ke atas atau vertikal, yang satunya ke arahnya menyamping. Nah, kapan pakai stack, kapan pakai vertikal, kapan pakai horizontal? Eh, ada seninya ya. Vertical bar digunakan untuk ketika eh, sumbu X atau sumbu legend, sumbu X-nya, sumbu X ini tuh ini ya, sumbu X itu short, deskripsinya short. Jadi misalnya Januari diketik JAN, Februari Februari FEB, Maret gitu. Atau toko A. Kita ngomongnya cuman A, toko A, B, C, D gitu, singkatan. Literally singkatan, short, short banget. 1 kata atau 2 kata maksimum gitu ya, satu one word atau 2 words itu maksimum. Jadi tetap bisa maintain short gitu ya. Lalu kapan dipakai horizontal bar? Misalnya, teman-teman punya suatu kasus di mana deskripsinya itu banyak. Jadi misalnya banyak itu, yang tadi saya sharing ya, deskripsinya banyak itu, misalnya sekolah, sekolah SD Muhammadiyah, bla 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 bla, gitu. Nah, itu cukup panjang, maka maka dari itu deskripsinya bisa menyamping panjang di sini, gitu ya. Jadi deskripsi yang panjang itu sangat cocok untuk horizontal bar, gitu ya. Itu aja perbedaannya. Simple dan straightforward. Jadi kalau deskripsinya variabelnya singkat pakai vertikal, kalau deskripsinya variabelnya panjang pakai yang horizontal. Nanti saya sharing-sharing deh. Saya harus buka-buka dulu portfolio, bukan portfolio hasil kerjaan saya gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya waterfall. Waterfall. Waterfall ini juga favoritnya manajemen, tapi cukup tricky. Teman-teman harus hati-hati ketika mau bikin chart ini gitu ya. Waterfall ini adalah proses di mana dari A sampai ke B. Jadi misalnya dia ini 100, angkanya 100, 100 yang ini adalah awal. Ini adalah awal bulan Januari misalnya ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini bulan 6. Bulan 6 dia keluarnya 150 gitu ya. 150. Oke. Nah, waterfall adalah menceritakan bagaimana dari 100 menjadi 150 gitu. Oh, ya pasti dong gapnya cuma 50. Enggak sesimpel itu. Waterfall adalah menceritakan bahwa 100 kemarin bulan kemarin naik, naik jadi eh, naik naik 60 gitu ya, naik 60. Terus ternyata bulan Februari juga naik lagi 10 gitu kan. Jadi 170 nih total nih. Eh, terus ternyata turun 10 yang bulan Maretnya minus 10, minus minus 12 deh, minus 12. Terus bulan berikutnya minus 8. Nah,
Jadi plus plus minus minus sehingga dia endingnya di 150 gitu. Itu adalah cara interpretasi dari waterfall chart. Lalu kapan dipakai? Kapan dipakainya itu to be honest, saya cukup jarang, tapi pernah pakai. Jadi di-sharingkan prosesnya dari awal ke akhir itu dia ada kontribusi apa aja. Jadi misalnya, oh, salah satu cocok yang pakai waterfall adalah ini eh, apa ya lupa saya. Untuk finance. Jadi untuk finance. Jadi untuk finance itu misalnya revenue kita, terus apa apa yang project apa aja yang bisa mengkontribusi tambahan-tambahan, terus lalu project apa aja yang menjadi kerugian-kerugian. Nah, itu bisa menggunakan si waterfall chart. Oke. Dan nggak semua manajemen suka ya. Jadi ada yang manajemen yang memang eh, dia paham waterfall, ada yang nggak paham waterfall. Ini sangat tricky dan itu harus hati-hati. Jadi teman-teman harus ketika pakai waterfall chart, pastikan atasan Anda paham 100% dan memang dia suka gitu. Karena waterfall ini tricky, sangat tricky sekali. Lalu ada square area. Square area ini secara jujur saya sangat jarang saya pakai. Mungkin itu untuk visualisasi misalnya pemakaian area dan lain sebagainya. Teman-teman bisa Google karena saya hampir tidak pernah memakai square area. Maka dari itu yang saya sharing tipe yang sering digunakan adalah simple text, scatter, plot, table, line, heat map, vertikal, horizontal, sama stack. Gitu ya. Vertikal dan horizontal itu ini ya yang tadi saya sharing gitu ya. Nah, yang agak di dua bawah terakhir itu eh, cukup jarang digunakan. Oke, saya ingin tahu dari teman-teman yang di sini sudah pakai eh, chart yang mana aja, bentuk chart yang mana aja. Ada yang mau sharing atau ada pertanyaan? Sembari saya ngomong Kak Prita, tadi Google Looker ada visualisasi lingkaran. Ada, pasti ada. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya Kak. Maaf, boleh di-review lagi nggak Kak yang skate skate vertical bar sama skate horizontal bar? Itu kan dia sama tampilannya kayak yang vertikal apa? Diagram batang yang atas tuh yang vertical bar sama horizontal bar. Cuman kan ada separuh warnanya beda, satunya separuh tidak gitu kan atau tiga perempatnya. Itu boleh di-review lagi nggak Kak? Tadi soalnya saya kayaknya miss informasi sama yang tadi tuh Google Locker atau Google apa ya namanya yang buat tampilan Google Looker, Looker, pakainya Looker, LOOKR. oh Google Locker oke. Sama yang tadi Kak yang tadi itu yang apa tadi vertikal stack vertikal bar sama stack horizontal bar boleh di review lagi nggak Kak? Terima kasih. Hmm. Ya udah sekalian ya, saya jelasin sekalian aja. Jadi eh, kalau teman-teman lihat di sini, saya menggunakan tipe chart yang mana aja, yang di sini ya, yang di visualisasi yang ini. Oh, ada yang sharing. Oh, sudah pakai heat map, table, line, bar, histogram, sama pie, scatter gitu ya. Oh, histogram sudah pakai. Oke, oke. Histogram itu salah satu termasuknya bar chart, tapi diurutkan gitu ya, jadi bar chart. Pie, scatter. Oke, noted. Terima kasih ke Alamanda. Nah, oke, yang di sini cukup simpel, yaitu yang saya pakai di sini adalah donut chart, chart donut atau pie chart yang dinamakan pie chart. Jadi eh, ini cukup simpel ya. Terus yang sebelah kanan itu saya pakai horizontal horizontal stack, stack horizontal bar. Jadi stack, namanya stack itu artinya apa? Ada komponen-komponen gitu ya. Komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga gitu ya. Yang tadi saya bilang, di mana tiap komponen itu punya masuk di kategori yang masing-masing. Jadi kalau yang horizontal saya taruh di sini. Kenapa horizontal?
Karena kalau vertikal, menurut saya classic cars, vintage car, dan truck and buses ini itu akan kurang enak dibaca. Jadi eh, bertumpuk-tumpuk itu susah dibaca. Jadi ketika saya putuskan pakai horizontal karena kita bacanya enak. Jadi classic car satu baris, vintage car satu baris gitu ya. Nah, lalu kalau teman-teman lihat di sini stack itu, jadi classic car itu ada yang medium, terus ada yang small, ada yang large. Jadi total penjualannya, revenue product by line, total penjualannya itu adalah sekitar di satu million gitu ya, 1 million dolar gitu ya. Nah, sedangkan vintage card di sekitar $600. Nah, 1 million itu dikontribusi dari mana? 600 juta dari klasik, 154 dari sorry, dari medium, dari small 154, yang large-nya 256. Nah, seperti itu kita menggunakan si stack gitu ya. Terus untuk yang di atas adalah kombinasi antara vertical bar chart dengan line line chart yang tadi saya sharing line chart. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di sebelah kiri itu si sales, sebelah kanan itu sumbu kanan adalah salesnya, sumbu kanan adalah order number, di sebelah kiri adalah si salesnya. Jadi ketika kita lihat pakai dashboard, kita bisa tahu bahwa ordernya berapa sih, ininya berapa, value-nya berapa. Jadi itu kombinasi. Lalu untuk yang sebelah sini, yang untuk sebelah mana? Sebelah sini saya pakai teks, literally simple text gitu ya. Jadi total ordernya sudah 735 gitu ya. City total kota yang di cover adalah 24, total revenue-nya 2,6 juta gitu ya. Nah, lagi-lagi ini datanya data dummy. Oke. Oke, bikin heat map di Excel bisa atau nggak bisa banget. Saya nanti sharing adalah heat map favorit saya. Nanti mungkin teman-teman bisa oh jadi referensi gitu ya. Saya nanti sharing ini. Ntar lagi sharing. Oke, lalu ada pertanyaan lagi kah? Eh, Kak, untuk mendapatkan apa inspirasi layout yang baik dan benar seperti apa? Jawabannya nanti aku bilang latihan, harus banyak latihan dan banyak trial dan error. Juga harus banyak tanya-tanya ke teman-teman yang lain. Jadi eh, data analisis nggak ngomongin angka aja, tapi juga harus ada seninya. Jadi nah seninya ada di sini. Oke. Nah, kalau untuk bidang biologi terkadang menggunakan analisis regresi linear, kemudian melakukan uji asumsi klasik juga. Kalau di bidang bisnis, apakah ada hal yang sama atau sampai statistik deskriptif saja? Oh, oke. Oke, thank you Kak Alamanda sharingnya. Nah, benar eh, di kita juga ada regresi linear. Nanti aku sharing di data interpretasi dan itu aku simpan memang. Di bisnis juga ada regresi linear dan regresi linear adalah salah satu yang cukup gampang untuk diaplikasikan di semua bidang, baik akademis dan juga bisnis. Dan itu sangat powerful sekali. Lalu eh, statistik deskriptif enggak sampai statistik deskriptif. Nanti juga ada komparasi, mungkin ada sebab dan akibat nanti yang juga saya sharing juga seperti itu. Nanti ada waktunya. Oke. Jadi aku simpan ada kartu asnya sendiri. Nah, masuk ke sini. Desain simple. Sorry, desain. Jadi kan kita tadi sudah pelajarin komponen-komponennya. Nah, sudah belajar nih komponen ini gunanya ini, yang itu gunanya itu gitu ya. Lalu kapan kita mengkombinasikannya menjadi satu gitu ya di dalam suatu laporan atau di dalam suatu dashboard KPI. Desain yang sebelah kiri adalah desain simple, adalah kunci utama. Jadi intinya nggak boleh terlalu ribet gitu ya. Jadi eh, ya ada box plot. Nah, desain simple adalah kunci utama, yaitu yang pertama adalah gunakan kombinasi bold, warna gelap, dan terang untuk memberi audiens fokus. Ini sudah saya
contohin di sini. Ini saya pakai gray area yang hitam dan bold adalah ini, kombinasi bold. Otomatis mata audiens langsung tertuju pada kata kombinasi bold. Nah, itu saya juga pakai juga di week 2 kemarin, saya sudah sharing juga. Nah, itu sangat powerful, to be honest, sangat-sangat powerful. Jadi tidak mencolok mata atau tidak membuat mata capek dan tidak membuat otak terbebani banyak informasi, malah memberikan fokus. Nah, itu salah satu resep yang paling powerful menurut saya. Nah, lalu juga yang kedua, rule of thumb-nya adalah gunakan warna yang sesuai profile atau mood board ya. Jangan lebih dari 5 macam. Jadi misalnya company saya misalnya yang saya bekerja saat ini JNT Cargo, dominan hijau, ada color code-nya, pakai color code itu. Jadi hijaunya harus hijau yang seperti itu, nggak boleh hijau yang lain. Hijau kompetitor juga nggak boleh. JNE pakai biru sama merah kalau nggak salah. Terus Unilever dia pakai biru. Terus eh, apalah teman-teman sebut-sebut lah. Eh, kop- kopi kenangan pakai warna merah sama putih kalau nggak salah, sama hitam. Nah, itu nggak boleh lewat dari brand tersebut. Jadi atau nggak boleh lewat dari identitas perusahaannya. Jadi teman-teman harus sangat-sangat diingat gitu ya. Jadi kombinasi warna boleh yang boleh di luar itu, tapi tidak boleh terlalu rame. Makin rame makin kayak dangdut jadinya. Jadi kita pusing jadinya gitu ya. Oke. Lalu hanya taruh data grafis dengan informasi yang relevan aja. Terkadang saya dulu pernah punya atasan yang takut, sangat takut. Jadi dia, saya bilang udah taruh aja ini gitu kan. Itu sudah mengcover. Dia takut dulu, dia masukkan semua tuh akhirnya. Semua dimasukkan, jadi akhirnya bingung orang-orang mau masuk masuk ke sana, masuk menginterpretasikannya jadi bingung gitu. Saya sendiri juga bingung tuh be honest. Karena nggak jadi aman tapi malah jadi riskan gitu. Jadi hanya taruh informasi yang mau kita sampaikan, hanya taruh informasi yang mau kita audiens kita cerna gitu. Kalau ada audiens yang bertanya lewat dari itu, nah kita paling tidak punya satu slide cadangan untuk backup gitu ya. Alih-alih menaruh semuanya gitu. Nanti malah jadi pertanyaan. Itu adalah seninya. Jadi kita arahkan. Jadi kalau kita presentasi, kita yang ngarahin arah arah informasi yang akan kita sharing, bukan saya bukan presenter yang diarahkan audiens gitu ya. Jadi kita giring orangnya, tapi bukan kita yang digiring orang gitu ya. Lalu yang poin keempat adalah the right chart and the right analysis. Jadi eh, harus tepat. Kalau analisanya sudah bagus, chartnya salah, orang bisa bingung. Tapi kalau analisanya udah benar, chartnya pakai chart yang benar, itu kombinasi, nggak ada kombinasi yang lebih kuat dari itu. Jadi itu pukulan telak dan itu orang nggak akan bertanya. Jadi ketika informasi yang sudah kita sharing cukup bagus dan tajam, pertanyaan itu akan hilang dan orang bertanya hanya untuk melengkapi gitu ya. Itu adalah target kita untuk bikin analisa dashboard atau analisa data analisis gitu ya. Lalu apa yang terjadi jika variabelnya lebih dari 10 gitu ya? Ya saya bilang kalau lebih dari 10 itu apa? Misalnya ini, kalau teman-teman lihat di sini ya. Di sini di bagian yang ini misalnya ya. Jadi tipe-tipe car-nya itu ada banyak. Jadi saya ini kebetulan cuma ada 7, 7. Nah, 7 itu udah termasuk banyak dan cukup riskan ya. Jadi, tapi saya tetap taruh sini. Tapi kalau misalnya ada 10 atau lebih gitu ya, kadang kan banyak tuh variabelnya. 10 atau lebih. Kalian pilih 5 yang terbaik, satu lainnya jadi others. Jadi sisanya dikombinasiin jadi others. Itu sah dalam segi visualisasi. Jadi others nanti teman-teman kasih footnote di sana, others adalah sisa-sisanya gitu ya. Jadi yang nggak signifikan gitu. Nah,
Itu adalah caranya. Jadi untuk mensimplifikasi gitu ya. Lalu yang ke berapa ini? Kedua dari bawah yaitu jangan terlalu padat. Saya tahu senang teman-teman, oh aduh ada space kosong nih. Sayang nih kalau nggak ditaruh sini. Aku mau taruh apa lagi ya gitu. Dan ini berkorelasi dengan ini feeling 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 ketika desain ini berkorelasi. Yang ini sama ini berkorelasi ya. Jadi ketika ada lihat space kosong nih, contohnya saya kasih space kosong nih, ada space kosong di atas sama di sini. Saya biarin. Ya udah karena saya pengen ngomong desain simple adalah kunci utama. Saya nggak mau taruh ini gambar-gambar aneh, gambar-gambar cat. Enggak, saya nggak mau taruh gitu ya. Karena memang saya mau teman-teman tahu bahwa harus simple gitu. Jadi jangan terlalu padat. Jadi kebanyakan orang Indonesia suka desainnya padat gitu ya. Padat tuh enggak, saya nggak mau padat. Oke. Lalu pembacaannya dari kiri ke kanan, atas ke bawah itu adalah hukum mutlak ketika di Indonesia ya. Jadi kita bukan di Arab atau bukan di negara Asia atau Cina gitu ya. Jadi kalau Indonesia menganut pembacaannya dari karena kita membaca buku pun dari kiri ke kanan, atas ke bawah gitu ya. Jadi flow-nya yang saya mau sharing di sini kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi flow-nya itu atas ke bawah gini. Itu. Nah, di sini saya membagi itu menjadi empat di dalam dashboard. Saya selalu bagi itu menjadi sekitar empat. Jadi empat gini empat. Nah, gitu. Jadi nggak terlalu rame dan nggak terlalu ini. Jadi gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya saya pengen teman-teman kalau punya file, punya apa itu boleh di-sharing gimana kita diskusi bersama apa yang bisa kita improve, apa yang bisa teman-teman bagikan supaya teman-teman punya banyak input gitu. Sembari saya juga mau sharing yang tadi pertanyaannya Kak Alamanda. Jadi ada heat map bisa di Excel apa enggak? Itu saya nanti saya mau bukain dulu. Nah, sembari saya buka, teman-teman, apakah ada pertanyaan di sini? Eh, saya buka dulu ya. Apakah teman-teman punya pertanyaan? Dulu. Ini teman-teman yang mau nanya, boleh banget ya, feel free banget gitu loh. Mau di chat, mau buka mic, raise hand langsung juga boleh banget gitu, feel free ya. Ada di chatting. Untuk poin 5 Oh, ada jika di chat. variabel lebih dari 10, terkadang tergoda untuk tetap memasukkan ke 10 variabel tersebut, apalagi jika untuk artikel membandingkan antara nilai tertinggi dan terendah. Maka gimana agar tidak terjebak dengan godaan tersebut? Oke, untuk tertinggi dan terendah, teman-teman bisa pakai bar chart, tapi langsung tunjukin aja tertinggi dan terendah. Tapi sebenarnya tertinggi dan terendah bisa dipecah jadi dua, artinya 5 tertinggi, 5 terendah. Ketika variabelnya ada banyak, ya make sense ya. Jadi bisa dipecah jadi dua chart, di mana chart yang pertama adalah saya mau tunjukkan performa 5 tertinggi, lalu chart yang kedua saya mau tunjukkan performa 5 terendah, di mana eh,
variabel yang in between nggak dikasih tahu, atau lainnya itu baru masuk di tempat lain gitu. Sehingga audiens atau yang membaca, oh langsung tahu, yo ini saya harus fokus ke yang 5 tertinggi. Yang sebelahnya, oh saya harus fokus ke yang 5 terendah. Ya seperti itu. Itu. Oke, bentar ya. Tapi untuk artikel jadi bikin terlalu banyak grafik. Enggak. Nah, itu tergantung. Nanti saya jelasin gimana caranya eh, me, me- menyeimbangkan antara grafik dengan si artikel tadi. Jadi artikelnya sama grafiknya. Tapi sebenarnya kita kalau memang tidak mau ditampilkan, 5 terendah itu bisa dalam bentuk teks ya, teman-teman. Jadi 5 terendah itu bisa jadi footnote gitu. Eh, Teman-teman harus prioritaskan. Mau nggak mau harus prioritaskan. Kalau memang nggak mau dipecah fokus audiens ya. Tapi prioritaskan mana yang paling penting untuk impact perusahaan tersebut. Kalau 5 terendah ya sudahlah, nggak usah dilihat karena kalau mungkin pakai Pareto analisis, yang Pareto itu adalah 80-20, itu 80% adalah yang harus berimpact 80%, itu yang kita tampilkan 20%-nya udah nggak usah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak tekniknya, tapi juga harus priority-nya seperti apa. Jadi harus tahu gitu ya. Lagi-lagi priority, priority. Itu via latihan ya teman-teman. Nggak satu langsung, eh, nggak langsung serta-merta paham gitu, cepat gitu. Jadi memang harus trial and error. Sabar ya, bentar ya, saya mau cariin heat map. Oh. Ah, iya saya ketemu. Ini ternyata. Oke. Saya sharing screen yang heat map. Bentar ya. Saya sharing screen. Nah, nah ini adalah heat map. Salah satu contoh data heat map saya. Bentar ya, saya buka lagi nih. Ada untuk via, untuk via itu aku simpan di akhir-akhir acara ini. Jadi itu nanti juga jadi bahan latihan teman-teman. Itu kita ngomongnya hal yang sama nanti. Jadi jangan khawatir. Bentar ya, mana heat map saya? Ya, enggak keluar. Nah, eh, heat map di sini ini adalah kebetulan saya pakai Power BI, tapi yang Excel-nya tadi kebuka, tapi ininya nggak kebuka. Bentar, harusnya kebuka. Ini itu data conditional formatting. Hmm, ya bisa. Nah, nggak bisa kayak gini. Nah, ini aku pakai Excel ya, teman-teman. Nah, ini gampang sih. Nah, ini kebetulan aku pakai Excel view view. Nah, jadi saya pakai Excel yang mana kemarin kita sudah belajar pivot table. Nah, ini saya pakai pivot table
dan dikombinasikan dengan heat map. Jadi kalau saya tadi barusan pakai conditional formatting. Oh, ini teman-teman bingung nanti tadi gimana caranya. Saya pakai conditional formatting. Saya blok di sini. Oke. Terus saya masukkan home, conditional formatting, color scales, itu heat map ya istilahnya. Pilih-pilih sudah. Pilih ini dari green atau white, yang mana yang tinggi, yang rendah makin pudar, yang tinggi makin pekat gitu ya. Lalu klik OK. Nah, as simple as that gitu ya di di Excel gitu. Jadi kita tahu bahwa di sini kalau kita lihat customer group gitu ya. Customer group adalah SAT adalah Alfamart, di mana ini saya mau menjelaskan di sini eh, ini bentuknya table dan heat map ya. Jadi jadi satu. Jadi di Alfamart itu kita punya eh, apa? Punya banyak promosi ya. Namanya Body Care Fair, In-Store Promo, JSM itu Jumat Sabtu Minggu, Murah Sejagat non promo, PWP Purchase with Purchase, PSM itu saya lupa. Lalu ada Sawer. Nah, kalau teman-teman lihat secara langsung di sini adalah PSM. PSM itu saya lupa apa itu ya artinya. PSM adalah promosi yang paling nampol. Jadi nggak sering, tapi sekalinya ada langsung menggertak penjualannya kuat gitu. Itu bisa kita sharing di sini. Jadi kita bisa translatekan di sini. Nah, dengan total 1,2 juta gitu ya. Sedangkan JSM steady, steady tiap bulan ada steady dan volumenya cukup besar, jadi 1,486. Nah, ini saya kombinasikan antara heat map dengan chart mini mini chart namanya rep chart gitu ya. Jadi mini chart ini adalah kumulatif dari ini. Jadi 1,48 itu sekian, 300 sekian. Jadi lihat ke atas, lihat ke bawah bisa-bisa dilakukan. Nah, untuk yang videonya yang ini sudah pakai Power BI. Nah, kalau pakai Power BI eh, juga cantik dan juga sama, purpose-nya sama. Jadi misalnya saya pakai ini, jadi misalnya pakai Alpha MIDI gitu ya, Alpha MIDI. Nah, saya kombinasikan dengan bar chart vertikalnya yang atas. Jadi kita lihatnya dari berbagai sisi nih jadinya. Dan ini salah satu chart yang menurut saya sangat favorit dan powerful dan harus tepat tepat penggunaannya. Jadi kita ada punya berapa variabel di sini ya. Jadi kita punya sumbu dua sumbu ya kalau nggak salah. Eh, 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 eh. Jadi kita punya dua sumbu. Yang pertama keterangan promonya, ya. Yang kedua adalah timelinenya. Oke. Terus variabel pendukungnya adalah ini customer group dan brand. Nih. Jadi kita punya satu, dua, tiga, empat. Harusnya kita punya empat variabel. Empat variabel. Nah, ketika kita mau fokus ke salah satu variabel, jadi yang customer group saya bikin jadi slicers atau jadi pilihan di mana user bisa secara mandiri untuk bermain. Jadi kita fokusnya ke MIDI dengan brandnya campur, misalnya brandnya terserah gitu ya. Mana ini? Sayang. Nah, brandnya terserah gitu ya misalnya. Nah, itu akan menghasilkan data-data yang fokus terhadap pilihan dari dari audiens tersebut. Ya, contohnya SAT tadi, Body Care Fair, PSM dan ini. Jadi di jumlah ke atas itu Januari menghasilkan 669.000. Dan lihatnya chartnya, oh Oktober termasuk yang tertinggi. Gitu. Itu kalau lihat by monthly. Jadi di sini itu multi tafsir sekali ya. Jadi ini makanya powerful. Simple but powerful. Jadi kalau lihat di sini, teman-teman lihat bar chart adalah kombinasinya seperti apa, kombi totalnya seperti apa penjualannya. Sedangkan lihat di bawah
itu kalau teman-teman ngomong loh Kak kok nggak pakai stack. Nah, stack tadi saya ubah jadi heat map. Jadi di Januari komponen promosi yang mengkontribusi dari 669 ini apa aja? Ternyata in-store JSM non promo, PSM yang paling tinggi, sawer yang itu. Jadi stack tadi saya rubah nggak jadi stack tapi jadi saya rubah jadi heat map. Oke. Terus heat map tadi ternyata juga bisa diinterpretasikan ke horizontal juga. Horizontalnya adalah ini. Ah, jadi body care fair itu sebenarnya bagus nggak sih programnya? Nah, dari chart ini saya sudah ngomong banyak hal ya. Jadi ternyata JSM itu Jumat Sabtu Minggu adalah kontributor promosi yang paling bagus di setiap bulan, steady gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau buang duit promosi ya di JSM gitu. Yang kedua yang paling bagus ternyata si PSM. Nah, itulah yang dinamakan analisa hasil analisa bercocok dengan pertanyaan yang diminta oleh user. Nah, itu salah satu yang powerful sekali. Oke, itu adalah heat map. Oke. Oh, gimana cara bikin rep chart yang tadi di Excel? Oke, bentar ya, sebentar. Ada triknya itu. Kebetulan kalau kalian nggak join di sini, nggak saya share triknya. Karena itu termasuk dalam advanced Microsoft Excel. Suatu hari aku akan share. Ini suatu hari itu adalah hari ini. Bentar ya. Formula bar. Jadi saya pakai saya pakai formula rep. Jadi rep itu apa sih? Artinya rep ada repetisi. Rep, misalnya saya mau pakai rep teks ya. Eh, teksnya A gitu ya. Saya rep 5 kali. Jadi A-nya repeat 5 kali gitu ya. A-nya A sampai 5 kali. Itu adalah adalah rumus rep. Tapi di sini saya pakai repnya adalah rep eh, backlash apa itu namanya? Pokoknya bar itu loh yang ada di keyboard kalau keyboard atasnya enter gitu ya. Itu ini. Jadi repnya 10 kali misalnya. Jadi seperti ini gitu ya. Saya pakai tanda baca itu 10 kali gitu. Nah, eh lalu saya pakai font tertentu ini kan Calibri. Kebetulan saya pakai Aharoni. Nah, jadi dia mepet-mepet gitu. Jadinya 10 kalinya jadi mepet-mepet. Nah, kalau teman-teman eh, beranakin jadi 20, nah, itu menjadi terlihat seperti terlihat seperti chart, tapi padahal isinya formula gitu ya. Istilahnya formula rep. Nah, gimana cara membuat dinamis 10-20-nya? Nah, saya proporsi itu pakai formula proporsi. Jadi, teman-teman eh, harus tahu formula proporsi, yaitu tadi proporsinya saya persen. Jadi, eh, ini dibagi totalnya kali 100 ya kali 100% ya sudah gitu aja. Itu jadi deh. Jadi misalnya tadi sumnya tadi berapa ya? Ini deh saya kasih sum nih. Sumnya tadi, misalnya teman-teman lihat ini sumnya tadi berapa ya? Sumnya ini misalnya ya 5 juta. Terus proporsi O, O 11 ya. O 11 dibagi dari 5 juta. Berapa? Terus kali 100. 5 gitu ya. 5,5, 7, 20. Sekian gitu ya. Nah, repnya itu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, repnya pakai yang ini hasil proporsinya. Jadi deh, sudah begitu. Gampang ya. Jadi nggak susah, tapi itu adalah masuk dalam advanced Microsoft Excel. Advanced Microsoft Excel dan advanced data visualization.
Nah, itu dah caranya. Oke, apakah ada pertanyaan lanjutan? Oh, tadi ada janji apa lagi ya? Oh, nanti janji yang itu aku sharing-sharing lagi di di ini. Terus saya ada juga sharing ini. Nah, ada chart-chart chart itu banyak macamnya ya. Jadi saya juga menjawab pertanyaan diskusi dari storytelling with data. Jadi ada contoh misalnya saya bikin bikin ini nggak serta-merta langsung jadi. Jadi saya harus memikirkan dulu message-nya apa gitu ya. Di mana mungkin tadi menjawab Kak Alamanda bilang tadi kok ada 5 besar, 5 kecil gitu ya. Jadi eh, kita obrolin dulu dengan teks, ya dengan teks dulu, ada opening gitu ya. Terus ini coba kalau Alamanda lihat ini adalah kombinasi ya. Jadi eh, total booking overtime itu adalah periodenya tahun, tapi di sebelah sini adalah kuartal 1, 2, 3, 4. Nah, itu ibarat satu chart tapi dibuat jadi ibarat dua chart dibuat jadi seperti satu chart. Tapi dengan permainan warna dan permainan tipe dan jaraknya agak berbeda. Jadi kita bisa menjelaskan eh, fokusnya seperti apa. Jadi total booking overtime misalnya di selama 6 tahun seperti ini di 2022 ada kenaikan nih. Forecastnya kita kasih blok dan lain sebagainya. Itu forecastnya sekitar 343. Dan kuartil kuartal 1, 2, 3, 4 di 2022 achievementnya seperti ini gitu. Itu adalah achievement dari si 2022 punya detail gitu ya. Itu seperti itu dan banyak macam lagi jurusnya. Intinya pleasing di mata dan juga harus menanyakan kembali ke diri kita, kira-kira audiens paham apa enggak ya? Itu ditanyakan ke diri kita 4 kali, 5 kali, bahkan 10 kali. Nah, terus kalau kayak gini, total booking Europe region gitu ya. Nah, simple, gede, nggak apa-apa. Saya punya banyak space kosong di sini. Space kosong itu ya yang saya sharing di sini, space kosong gitu ya. Di buku yang tadi saya sharing itu banyak membahas itu. Jadi nanti saya bukain bukunya salah satunya. Nah, total booking region yang paling tinggi Europe region. Nah, saya highlight itu hijau gitu ya misalnya. Terus average-nya seperti apa di apa namanya? Average dan legend-nya. Jadi kita taruh di sini. No, not sure, yes sama revisit. Itu udah beda warna misalnya kayak gitu. Jadi permainan warna dan lain sebagainya. Lalu yang saya tadi tampilkan di sini adalah permainan bold dan highlight. Jadi kita highlight sesuai dengan warna yang ada, 46% respon ini. Terus Kak ini sebenarnya Kakak ini latihan atau apa? Atau ngerjain ini beneran? Saya ngerjain ini beneran, tapi saya membaca yang ada di persoalan yang ada di SWD tadi. Jadi pelan-pelan dibaca. Saya bikin ini juga bukan sejam 2 jam kelar. Ini literally butuh sekitar mungkin 6 jaman atau 5 jaman. Jadi itu juga nyicil ya. Jadi saya cuman ini. Oke. Oke. Mungkin teman-teman ada yang lain nanti bentar ya Kak Prita nanti saya sharing di di pivot table saya jelaskan tapi untuk Power BI mohon maaf kalau di sini saya tidak menjelaskan Power BI karena itu adalah lecture yang berbeda sekali dan itu nggak cukup di waktunya kita jadi mungkin pembelajaran secara mandiri karena Excel saja sudah cukup jadi to be honest saya juga heavy di Excel gitu ya bukan heavy di Power BI. Oke. Nggak ada raw datanya nggak berubah. Oke. Untuk sementara kita mungkin take a break dulu karena teman-teman biar bisa mencerna sebelum saya nanti masuk ke yang nextnya. Oke, dipersilahkan take a break 5 menit.
sampai jam 2.20. Ya, 6 menit actually. Silakan ke toilet, minum dan lain sebagainya.
bulan itu. Ya, teman-teman sudah kembali, sudah pada kembali. Oke, saya mau sharing screen lagi. Bentar ya. Nah, udah kelihatan. Oke. Ya, nah ini eh, saya sneak peek dulu. Ini semoga tidak menyalahin copyright karena saya sharing aja, karena saya mengutip aja. Jadi yang tadi bukunya saya sharing itu salah satu kontennya seperti ini ya. Jadi saya eh, sneak peek aja. Jadi misalnya kayak di tabel ini gitu ya. Di tabel dia bilang kalau tabelnya visualisasi tabel itu ada berbagai macam. Jadi kayak heavy border, kadang orang itu suka pakai border yang tebel. Terus ada yang light border, ada minimal border. Nah, dia akan memberikan apa namanya opini atau apa best practices itu seperti apa, table design yang seperti apa gitu ya. Jadi tabel itu kalau cuman plain gitu doang, orang juga bingung lihatnya. Makanya tabelnya dibuat heat map supaya jadi bagus gitu ya. Jadi orang langsung ter-highlight tuh. Graph misalnya kayak scatter plot, kadang orang itu cuma bikin scatter plot udah gitu aja, nggak pakai yang macem-macem, nggak pakai aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi bingung, orang itu lihatnya bingung. Nah, tetapi ketika scatter plot tadi dirubah menjadi seperti ini, misalnya yang di bawah average itu gray area, yang di atas average itu bagus misalnya, dan lain sebagainya, otomatis fokus audience menjadi berbeda gitu ya. Dan itu merubah, totally sangat merubah sudut pandang dan fokus serta interpretasi audience. Maka dari itu storytelling with data menurut saya sangat teramat sangat powerful. Jadi misalnya line graph. Jadi ketika kita cuman single aja seperti ini, two series seperti ini, multiple series seperti ini, sisanya di gray, satunya difokuskan, itu juga merubah. Jadi intinya jadi seperti fokus gitu ya. Nah, kayak gini. Tadi slope graph itu seperti ini, tapi kalau slope graph sudah diganti warnanya jadi fokus dan lain sebagainya itu berbeda lagi ceritanya. Lalu bar chart itu terlalu kurus jelek, kalau terlalu eh, gendut juga jelek, ideal gitu ya. Nah, lalu kalau stack bar chart gitu ya. Stack bar chart jadi terlalu warna-warni, tumpuk-tumpuk dan menumpuk, bingung gitu ya. Tapi kalau yang mau difokuskan ditaruh di bagian bawah bagus. Yang ini bagus. Yang ini jelek karena orang lihatnya apa ini yang gede kecilnya susah gitu ya. Tebel tipisnya susah. Tapi kalau ditaruh di paling bawah, oh kelihatan nih. Oh, gitu. Jadi buku buku ini sangat powerful sih menurut saya. Dan kalau teman-teman mau mendalami sangat layak untuk dibaca-baca gitu ya. Oke, sekian untuk bukunya saya tutup. Hmm. Nah, oke, saya akan masuk di setengah jam yang terakhir. Saya akan masuk. eh saya akan sharing interpretation data saya. Saya di sini saya akan sharing kunci jawaban sekaligus eh, data interpretasi serta data visualisasi yang saya reportkan ke direktur saya. Jadi ini adalah salah satu reportnya gitu ya. Jadi eh, mungkin saya akan bercerita, ini ceritanya saya bernyanyi bercerita. Eh, Sebelumnya saya kasih yuk. Oh, sebelum ke sini teman-teman ada pertanyaan kah? Karena tadi saya udah sharing-sharing tentang data visualisasi. Sebelum masuk sini, teman-teman apakah ada pertanyaan?
Belum? Nggak ada? Oke, aku lanjut ya. Oke, jadi pertanyaan dari bos kita adalah, boleh pertanyaan dari W1, W2 boleh, boleh kok eh, nanti Alamanda sharing aja pertanyaannya. Nah, ini aku langsung ke sini aja dulu. Nah, jadi pertanyaan dari direktur saya adalah kenapa spare part Honda, keuntungan dari spare part Honda ini semakin hari semakin menipis. Dari pertanyaan itu kita sudah melewati week 1, week 2, week 2 dan sekarang week 3 saya sharing key answer yang saya rancang gitu ya. Ini saya terapkan data interpretation serta drill down analysis serta visualization. Eh, jadi satu kesatuan ya. Jadi berikut adalah Honda Spare Part Pricing Analysis, yaitu yang pertama kita melihat dulu dari overall analysis yang dimana di Honda Spare Part sukses untuk mendapatkan profit di tahun lalu adalah 1M, sekitar 1M dari 6.400 shipments. Sedangkan di tahun ini Januari sampai April kita sukses membukukan keuntungan 320 juta dari 3.227 shipment. Well, that's pretty good ya bos gitu ya. Saya bilang gitu. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, average order per month-nya kita adalah increasing 32,8% dari tahun lalu. Tapi profit kita mengatakan sebaliknya, malah profit kita turun 5,4% dibandingkan last year. Kalau bosnya lihat, ini kita lihat kan, dulu profit kita 84 juta average profitnya. Ordernya 608. Nah, order kita itu sekarang naik 32,8%. Naiknya 32,8%. Dari 600 ke 807. Yang mana average profitnya harusnya juga ikut naik dong. Tapi kenapa ini turun? Ini adalah menjadi suatu tanda tanya. Bosnya sudah pasti, oh, why? Kenapa? Gitu kan. Oke, mari kita giring. Nah, eh, selama dari 1 tahun sampai sekarang kita sudah em, mengirim 9.727 21 shipment gitu ya, total 16 bulan. Nah, tapi setelah cek recheck datanya itu tidak semua shipment punya profit gitu ya. Jadi ada beberapa yang nggak punya profit. Jadi kalau dikumulatifkan non profitable di 2025 175 juta. Dan kumulatif non-profitnya di 2026 kok sudah 175 juta juga. Padahal 2025 itu Januari sampai Desember 1 tahun penuh. Sedangkan kita di 2026 baru jalan 4 bulan. Non-profit kita kok sudah 175 setara setahun. Well, eh, di di samping ini saya sharing eh, trennya, tren non-profitnya. Nah, ini sekali lagi saya juga memakai eh, bold, gradasi dan lain sebagainya. Bold dan gradasi ya. Di sini saya memakai dua warna. Warna yang pertama di bulan Januari 2025, warna yang kedua adalah 2026 current progress. Kalau tadi pertanyaan Alamanda, apakah kita bisa pakai regresi? Ini sudah terlihat regresi linearnya. Makin hari makin hari makin naik gitu, makin lewat bulan makin naik. Saya nggak perlu sharing itu. Itu secara visual kita lihatkan aja trennya itu makin hari makin naik, sudah kelihatan gitu ya. Jadi eh, data speaks gitu ya. Terus ketika saya jelaskan baru jalan 4 bulan kok sudah non profitnya kok udah nyalip 1 tahun kemarin. Well, that's a red flag gitu ya. Lalu eh, kita tengok lagi tahun lalu non profit kita sekitar 16% dari our potential profit. Jadi menggerus 16%. Tapi di Januari sampai April 2026 non profitable kita sudah menggerus 31% dari total profit gitu ya.
Terus eh, dari chart kita lihat non profitable-nya sudah increase di 2026, ya kan? Lalu lalu ini adalah yang saya bold adalah kita menemukan beberapa variabel yang kemungkinan, ini saya bilang kemungkinan, kita belum mengambil kesimpulan, kemungkinan mempengaruhi mempengaruhi loss kita atau mempengaruhi profit kita, yaitu pertama order type, vendor, lalu charge weight atau eh, berat yang kita jual, lalu shipping destination atau destinasi dari pengiriman. Mari kita analisa satu persatu, ya kan? Nah, di poin satu, mungkin teman-teman di data interpretation itu sudah masuk ke descriptive analysis ya, yang tadi kulit luar, ya kulit luar. Ini adalah kulit luar. Kita masuk, eh, kita giring audience, kita giring direktur kita dengan melihatkan konklusi dari variabel-variabel tadi. Kita masuk ke layer kedua sekarang. Layer kedua. Layer kedua. Nah, berdasarkan tipe order, aku sekarang mau bahas satu persatu. Jadi, kalau kita coba tengok order type, oke, kita lihat order type. Di Honda Spare Part kita punya dua tipe order. Yang pertama adalah order biasa, normal order. Yang ke- yang kedua adalah order VOR atau urgent, urgent atau express ya, kita langsung express sehari sampai dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau berdasarkan data ini, kalau saya lagi-lagi pakai highlight merah, otomatis audiens langsung lihat kotak merah. Nah, berdasarkan data ini, order yang order dari VOR ini ternyata yang rugi cuman 3 juta doang. Nah, sisanya untung. Artinya, eh, urgent order itu tidak mengkontribusikan kerugian yang paling besar. Kerugian yang paling besar dikontribusi adalah dari normal order. Maka dari itu, kita akan fokus investigasi ke normal order. Ini sudah langsung menjurus. Kita potong satu variabel, eh, investigasi satu variabel, nggak ketemu masalahnya, kita cek masalahnya di tempat lain, kita potong lalu kita fokus ke normal order. Oke? Normal order sudah selesai, variabel order type sudah selesai, done. Kita langsung masuk ke vendor. Oke, kita lihat vendor. Nah, di 2025, vendor Excellent aja berhasil profit 733 juta. Yang non-profitnya 159 juta. Jadi net profitnya 573. Lagi-lagi, saya pakai table untuk visualisasi dengan saya highlight hijau. Hijau karena warna identitas brand ya. Jadi, pakainya hijau bukan merah. Nah, kalau kita lihat yang bengkak non profitnya sekarang adalah Excelin aja gitu. Jadi hijau ketemu hijau 2026 versus 2025. Eh, Tidak sampai 1 menit, tidak sampai 5 detik kita tahu bahwa penyakitnya di Excelin aja vendornya. Sudah. Maka dari itu kita fokus sudah normal order. Kita juga fokus ke Excelin aja. Dua variabel kita sudah slash, sudah kita tahu fokusnya di mana. Oke. Yang variabel berikutnya adalah shipping destination, di mana eh, pengiriman itu terjadi. Oke. Nah, pengiriman tersebut terjadi, eh, kita lihat profitable dan non profit. Ya, yang saya highlight ada yang non profit. Yang non profit selalu di 2025 dan 2026 saya lihat analisa selalu muncul lokasi-lokasi yang di warna hijau tersebut. Oke, kita simpan dulu. Saya nggak bisa ambil kesimpulan, tapi saya cuma bisa menyampaikan bahwa lokasi ini loh yang terus-terusan rugi gitu. Udah, itu aja. Oke, tidak ada kesimpulan. Jadi kita cuma ngomong bahwa lokasi ini yang terus-terusan rugi. Lalu charge weight performance. Charge weight performance itu adalah ketika satu barang yang sama, misalnya handphone. Handphone ini kalau dihitung sama si eh, Excelin aja 1 kilo. Tapi kalau dijual ke Honda, Honda ngitungnya 0,5 kilo. Nah, itu kita kategorikan kalau weight-nya, cost sama sell-nya itu sama. Kalau cost-nya lebih besar daripada sell atau sebaliknya kita pakai count ya. Jadi
pakai sorry, link, chart donat atau chart lingkaran, kita lihat bahwa calculated weight di mana beban yang dihitung oleh cost itu lebih besar daripada selling, itu kok terus-terusan ada mengalahkan segalanya 69%. Maka dari itu kita bisa mensuggest bahwa untuk mengevaluasi lagi eh, kalkulasi berat. Jadi barang yang sama yang harapan yang ditimbang untuk jadi biaya dan ditimbang untuk dijual itu sama. 1 kilo ya sama dengan 1 kilo, jangan dibedakan gitu. Itu kita sudah langsung tahu bahwa ini penyakitnya, ada satu penyakit gitu ya. Terus kita bedah lagi non-profitable order based on charge weight kategori gitu ya. Jadi spare part kan ada yang kecil sampai yang besar gitu ya. Misalnya ban atau apa, ban dan eh, kompresor dan lain sebagainya besar, berat. Nah, untuk berat yang kecil-kecil ini 1 sampai 10 kilo 35 juta kerugiannya ya. Sorry, 11 juta kerugiannya di 2026. Dari R2 10 sampai 50 kilo 11 juta juga. Kita teman-teman lihat eh, R3 sama R4 yang dimana berat spare part 50 sampai 300 sama lebih dari 300 kilo menyumbang kerugian yang paling besar yaitu 65 juta sama 84 juta. Maka dari situ kalau kita mengikuti Pareto analisis itu kita harus fokus ke R3 sama R4. Nah, jadi kalau kita mau solving non-profitable order, kita harus solve R3 dan R4, baru R1, R2 gitu ya. Nah, jadi dari sini, short, long story short, kita konklusinya apa? Dari hasil analisa yang sudah di slicing atau dikupas eh, apa kulit per kulit, variabel per variabel, kita harus take immediate action di mana eh, profitnya dari Honda Spare Part ini cukup bagus, tapi kalau terus-terusan tergerus, kita akan lama-kelamaan project ini jadi tidak profitable lagi. Jadi it is suggested to evaluate, mengevaluasi, yang pertama mengevaluasi charge weight, yang kedua harus juga dievaluasi R3 R4-nya, pengiriman apa biaya pengiriman untuk barang yang cukup berat. Lalu yang ketiga yang saya temukan juga mengevaluasi template sama kalkulasi formulanya. Nah, itu cara saya storytelling serta data interpretasi. Jadi tidak terlalu fancy karena eh, direktur pun juga nggak bisa lihat chart yang sangat ribet gitu ya. Sama yang tadi Kak Prita sharing tadi bilang di Python dia pakai apa tuh namanya Python violin chart dan lain sebagainya. Itu which is quite good dan quite powerful, tapi again di praktisi atau di segi bisnis itu sudah pasti tercoret di itu. Jadi kalau karena saya sudah ngalamin ya. Jadi kalau saya presentasikan violin chart dan histogram yang cukup pusing, itu manajer sudah nggak ada minat untuk membaca. Dan itu takutnya firing back ke kita. Oke, lalu hmm, nah saya mau baca pertanyaan dari Kak Alamanda. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan juga boleh langsung ditanyakan. Week 1, tools first, problem second. Hal apa yang perlu diperhatikan agar dapat memilih tools yang tepat? Eh, ya kan gimana kan? Tools first, problem second ini di week 1 itu bukanlah suatu hal yang saya bilang ya. Di konsep data thinking, karena orang Indonesia sukanya tools first, problem second, itu bukanlah suatu yang benar. Yang benar adalah problem first, tools second. Tools adalah second. Jadi problemnya apa dulu, baru pilih toolsnya. Jadi eh, itu adalah di week 1 kita bahasnya bukan yang eh, bu- poin ini adalah bukan poin yang positif ya, tapi ini adalah kontradiktif ya. Lalu terlalu banyak data. Nah, terlalu banyak data bagaimana menganalisis berapa
maksimal data yang boleh digunakan. Tergoda. Nah, tentunya yang saya sharing di week 1 harus kita cari data yang relevan aja. Misalnya kayak yang Honda Spare Part Pricing Analysis ini, kalau saya eh, lihat datanya misalnya semuanya relevan ya. Jadi misalnya kalau ada data yang tidak relevan, misalnya AWB atau DO, Delivery Order Number atau apalah yang nggak relevan, atau nama penerima barang, misalnya si Joni, si Adrian, itu kan nggak relevan dengan si data analisis kita yang saat ini kita mau kerjakan. Jadi itu boleh dibuang gitu ya. Oke. Iya, jadi ujungnya memang ketika pertanyaan itu memang menggunakan variabel A, B, C dan semuanya untuk menjawab pertanyaan A, B, C memerlukan multiple variabel, pastinya harus disimpan. Tapi kalau lewat dari itu sudah tidak perlu disimpan gitu ya. Oke, materi 5Y sudah terbahas. Mungkin bisa di replay ulang nanti. Nah, ini saya akan sharing ke teman-teman good news. Terus kedua ada dua kolom nah error. Waduh, kalau ini saya belum lihat. Jadi sebenarnya datanya sudah bersih ya teman-teman. Jadi tidak perlu di otak-atik. Jadi kalau mau date date yang date yang di adjust bisa taruh di kolom AO adjusted date-nya. Jadi mungkin untuk tidak merusak ya. Harusnya nggak rusak sih. Harusnya semuanya satu kolom date dan satu kolom date-nya udah benar gitu ya. Datanya sudah clean sih. Saya cukup yakin data saya sudah clean. Oke, lalu eh, udah cukup terjawab ya pertanyaannya. Lalu yang ini yang teman-teman lihat di slide terakhir nanti saya udah siapin. Jadi saya sudah minta izin ke PPI. Jadi saya buat saya buat post di sini. Jadi apa yang sudah kita pelajarin, saya sudah buatkan. Slide-nya sudah saya embed di sini. Jadi kalian bisa lihat week 1 ini adalah bagian 1 mengasah data thinking. Lalu video penjelasan itu lecture kita di week 1 sudah saya host di sini. Kita kolaborasi dengan PPI. Lalu week 2 juga sudah masuk. Week 2 pembahasannya juga ada di sini. Nah, week 3 saya juga sudah masukkan di sini. Nanti videonya diproses, nanti saya upload lagi masuk ke sini. Gitu. Data post test yang masih ada error. Yang mana? Boleh Kak tunjukkan alaman ke alaman Anda? Saya bingung errornya di mana. Yang bagian tugas kan, kami kan dapat tugas tuh untuk W2-nya kan. Mhm. Yang Nah, mana ya? dalam bentuknya kan dalam bentuk Excel tuh. Nah, pas saya coba kan tugasnya itu kan sebenarnya cleaning dulu kan, data cleaning, kemudian data analis. Kemudian, nah pas data cleaning itu, pas saya coba eh, eh, ngeklik Yang mana Kak? mengganti yang Data bagian data apa ini? tanggal. Mohon maaf. Data tugas, Kak, post-test. Mungkin Bukan dari yang data dari moderator. dari panitia, Kak. Oh, saya nggak tahu Kak. Mohon maaf. Jadi data dari panitia saya tidak Ya, ikut. maksud saya kalau misalnya Oh. kondisinya seperti itu gitu ya. Ketika kita coba cleaning, Hmm. kemudian ada data masih ada yang ketika kita sudah ubah yang tadinya dalam bentuk ABC kan ya. Kemudian kita Ya. ubah ke date itu ternyata masih error, kemudian kita coba perbaiki secara manual ternyata masih tetap error, itu sebenarnya kesalahannya itu di mana gitu. Kemudian kalau memang kita Besar. mau perbaiki gimana gitu. Karena kemarin itu akhirnya Eh, karena saya oke. mepet ya, karena mepet ngerjainnya mepet,
Jadi akhirnya saya buang aja itu data daripada nanti bikin apa namanya? Jadi nggak itu ya. Jadi Hmm, berpengaruh oke, ke yang lain noted. kayak gitu. Jadi kalau Gitu. masih error ya, karena saya tidak melihat langsung datanya, mohon maaf. Jadi saya jawab sesuai dengan kok pertanyaan kondisi yang Kak Alamanda sharing. Kalau memang tetap sudah di otak-atik seperti apapun masih error, itu bisa di delete. Tapi lagi-lagi kalau memang mau ditanyakan ke panitia ini kenapa kok error, mungkin bisa ditanyakan. Tapi kalau bentuknya tidak bisa ditanyakan dan lain sebagainya, dibuang juga boleh. Atau mungkin kesalahannya juga ada di formulasi dan lain sebagainya. Nah, itu saya juga di luar kontrol saya. Jadi itu yang bisa saya sharing aja gitu ya. Nggak, maksudnya itu kan sebenarnya memang soal ya. Maksudnya soalnya memang seperti itu. Jadi mencari yang error kemudian mencoba memperbaiki. Kalau saya nangkapnya gitu kan. Nah, makanya saya coba perbaiki itu kan. Nah, posisinya Hmm. ketika sudah coba diperbaiki ternyata masih tetap error. Akhirnya ya keputusan saya kemarin akhirnya saya hapus aja itu data. Walaupun sebenarnya kalau Hmm. misalnya ya saya sangat sayang kan mengurangi datanya kan tidak terlalu banyak, kemudian kita kurangin ada dua itu datanya kan lumayan juga tuh mempengaruhi maksud saya kemarin. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu, seperti apa gitu? Apakah keputusan saya kemarin untuk mendelete itu keputusan yang Cukup tepat benar atau tidak? atau harusnya ada cara lain untuk bisa memperbaiki data itu gitu Maka dari maksudnya? itu Kak Alamanda, jadi karena saya tidak lihat datanya, saya cuma bisa suggest kalau memang sudah di delete dan itu menjadi keputusan yang tepat bagi Kak Alamanda, it's okay, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi kalau memang sudah diupayakan, memang benar-benar error, ya sudah tidak ada cara lain selain mendelete. Tapi lagi-lagi saya nggak lihat datanya. Tapi lagi-lagi Kak Alamanda juga di-encourage oleh kita untuk melakukan riset secara mandiri, trial dan error lagi. Apakah memang benar-benar kepentok nggak bisa diperbaiki? Kalau memang sudah terpentok nggak bisa diperbaiki ya sudah tidak bisa. Maka dari itu ada baiknya saya juga bilang open discussion dengan tim yang lain atau dengan rekan-rekan yang lain yang ada di sesi ini juga bisa itu ya. Jadi tidak ada pertanyaan, tidak ada statement Anda salah atau Anda benar. Di data analisis itu semuanya adalah seni. Jadi practice makes perfect gitu ya, teman-teman. Oke. Terus saya mau jawab untuk Kak Denobia Faisal. Apakah data analisis tidak bisa dihandle menggunakan Excel, perlu tools lain? Ketika datanya sudah cukup banyak, datanya cukup besar, jutaan row, dan itu di mana Excel sudah tidak mampu, maka dari itu digunakan Power BI atau Python. Terus Python juga ada eh, apa namanya tools tools di dalam Python untuk menganalisa machine learning dan lain sebagainya. Dan ada saatnya memang membutuhkan membutuhkan Python, tapi tidak semuanya membutuhkan Python. Jadi mostly masih bisa di tackle dengan Excel, tapi kalau datanya terlalu besar atau bisa dipakai sampling yang data kecil dulu gitu ya. Jadi lagi-lagi tergantung situasi dan kondisi begitu. Oke, sudah itu aja. Oke, mohon maaf ya teman-teman sekali lagi karena ya keterbatasan waktu dan Zoom-nya akan tutup juga sendiri dan kita ada agenda lain, jadi Q&A harus kita akhiri saat ini juga. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan apapun mungkin boleh DM Excelin aja di Instagram gitu ya, Mbak Adrian ya. Feel free banget itu Boleh, ya. Nah, boleh. jadi Di first of email all, juga thank boleh. you banget untuk Pak Adrian sebagai narasumber untuk 3 sesi berturut-turut. Ini tidak banyak yang berani berkomitmen waktu hari Minggu apalagi ya. Keren-keren. Jadi mungkin boleh kita kasih reaction emoji dari Zoom ataupun di chat. Itu feel free banget. Pak Adrian sudah menemani kita selama 3 sesi dan passionnya, komitmennya sungguh luar biasa bisa dilihat di Zoom ya. Terima kasih juga atas partisipasi teman-teman. Untuk agenda selanjutnya